Dibilang PKB ini langkah blunder, Pak Hidayat. Apa sebetulnya membuat akhirnya PKS pede langsung memasangkan Anies dengan Pak Sohibul untuk maju di Pilgub DKI? Ya, blunder atau tidak blunder itu kan pasti sudah dikalkulasi ya. Dan dari beragam tokoh yang tadi menyampaikan pendapatnya kan di situ bisa ditangkap tuh. Ada yang berpendapat lebih baik lebih cepat mengumumkan supaya kita mempunyai waktu lebih leluasa untuk sosialisasi. Tadi kan Sekjen PAN mengatakan begitu. Kalau yang lain-lain mengatakan ya tidak harus cepat-cepat, ya itu masing-masing punya kalkulasi. Tapi apakah blunder atau tidak? Ya, PKS kan juga bukan partai kemarin sore. Kita sudah terbiasa juga untuk mengkalkulasi beragam hal apakah ini perlu untuk kita sampaikan atau belum perlu untuk kita sampaikan. Tapi yang jelas ketika PKS kemarin belum segera mengumumkan, PKS juga dicurigai ini ada deal tertentu dengan pihak-pihak yang lain, bahkan ada yang mengatakan ini kemudian sudah masuk angin gitu ya, sehingga kemudian PKS difitnah. Padahal memang ajuan dari DPW PKS Jakarta untuk mengusung Pak Anies dan kader dari PKS itu sejak tanggal 25 Mei. Artinya sudah cukup lama PKS untuk kemudian mempertimbangkan siapa yang akan dimajukan oleh PKS. Dalam konteks ini adalah Pak Anies bagaimana yang disusulkan oleh DPW Jakarta dan kemudian wakilnya dari kader PKS. Dalam konteks ini adalah Pak Sohibul Iman. Dan sesungguhnya kan kita tidak sedang mengunci Pak Anies untuk menjadi bagian dari PKS. Bahkan waktu itu kawan dari PKB malah mengatakan bisa menerima Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur asalkan Pak Anies bukan kader PKS. Nah, sebenarnya kan di situ. Kalau kemudian PKB mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur, kawan-kawan yang lain mendukung Pak Anies sebagai calon gubernur, kan memang Pak Anies bukan dari PKS. Nah, kalau kemudian mereka setuju Pak Anies sebagai calon gubernur, ya sudah kan berarti mereka tinggal ambil Pak Anies sebagai kader mereka dan kemudian calon wakil gubernurnya dari PKS. Jadi tidak ada yang borong-borongan di situ gitu loh. Oke. Sudah berani mengunci nih Pak Hidayat, Anies Sohibul, apakah sudah ada komunikasi juga dengan PDI Perjuangan soal pasangan ini, Pak Hidayat? Mengunci itu kan multitafsir juga ya, termasuk juga tentang risiko gitu. Tahun 2017 ketika kami maju dalam Pilgub waktu itu, risikonya kan tinggi banget tuh. PKS dengan Gerindra, di sana ada Pak Ahok didukung oleh partai-partai besar kan. Kami mengambil risiko dan ternyata malah menang, gitu kan. Dan sekarang ini menurut saya belum ada koalisi yang kemudian bisa dikatakan tadi akan ada koalisi baru. Kan belum ada koalisi-koalisi sekarang, belum selesai semuanya. Semuanya masih dalam proses, dikatakan oleh Bang Masinton tadi, sedang ada komunikasi politik antar semua pihak. Bang Arya Fernandes juga saya yakin juga tadi mengatakan demikian. Jadi sekarang ini prosesnya memang sedang saling berkomunikasi, saling menjajaki, sehingga nanti apakah akan terbentuk 3 koalisi atau bahkan hanya 2 koalisi, itu semuanya serba terbuka. Tapi PKS merasa yakin bahwa bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub DKI? Ya, dulu kita juga pernah berkoalisi di Pilgub Jawa Timur, bahkan PKS mendukung calon dari PDIP yaitu Mbak Putih Guntur Soekarno. Jadi kalau dulu PKS mendukung calonnya PDIP, kenapa sekarang PDIP nggak bisa mendukung calonnya PKS kan? Itu tuh suatu hal yang mungkin saja gitu ya. Di Pilgub Sulawesi Selatan juga PDIP mendukung calonnya PKS. Kalau DKI kan beda lagi secara demografi dan juga karakter dari pemilihnya juga begitu Pak? Ya apalagi, dan karakter penduduk DKI itu kritis, mereka menandai dengan cermat siapa calon-calon ini dan bagaimana latar belakang masing-masingnya, itu terekam dengan baik loh, siapa melakukan apa, si B melakukan bagaimana, si C melakukan bagaimana, sikap politiknya kayak apa, itu terekam dengan baik oleh warga Jakarta. Karena kami yakin dengan pilihan kami, Pak Anies dengan Pak Iman ini adalah pilihan yang aman, menghadirkan keamanan bagi Jakarta. Tapi bukan berarti kami mengunci, karena Pak Anies kan bukan kader PKS gitu loh. Artinya misalnya PDIP mendukung Pak Anies, PKB mendukung Pak Anies, Nasdem mendukung Pak Anies, silahkan diambil, mungkin apakah Pak Anies akan dijadikan dari PDIP atau dari Nasdem atau dari PKB, silahkan. Kalau kemudian nanti gara-gara pasangan Anies Sohibul ini malah jadinya nggak ada partai yang mau berkoalisi dengan PKS, gimana tuh? Enggak lah, kita sudah komunikasi kok dengan beberapa petinggi orang nomor 1 di beragam partai. Dan kita mendapatkan sinyal yang sangat baik. Jadi siapa sih yang nggak ingin aman? Saya yakin semua mau aman gitu loh. Jadi kenapa harus dibikin tidak aman? Kita hadirkanlah koalisi dan atau kondisi politik yang aman. Dan itulah yang ditawarkan oleh PKS
melalui calon gubernurnya Pak Anies dan calon wakil gubernurnya Pak Sohibul Iman. Aman. Jadi Jakarta yang aman saya kira itu lebih disukai oleh seluruh warga di Jakarta. Oke, faktor Jokowi gimana ngelihatnya kalau nanti di Pilgub DKI ini bakal cukup ketara begitu kalau dijalani nantinya? Menurut Anda Pak Hidayat? Ya nggak apa-apa, Pak Jokowi sebagai menjadi bagian daripada warga Indonesia yang mempunyai hak politik dan mungkin juga akan melanjutkan yang kemarin-kemarin yaitu yang disebut dengan cawe-cawe tersebut. Tapi kan ini sekarang kita berada di Jakarta gitu ya. Jakarta yang kemarin waktu Pilpres Pak Anies hanya kalah 40.000 loh dari 002. Padahal kita tahulah apa yang kemudian diberlakukan untuk pemenangan ya. Tapi ternyata hanya selisih 40.000 dan sekarang Pak Anies sepenuhnya turun di Jakarta. Kompetitornya bukan Pak Prabowo, gitu ya. Dan itu tentu menjadi hitungan yang sangat baik bagi seluruh pihak. Pak Anies dukungan pada beliau bulat gitu ya. Dan apalagi ditambah dari PKS mendukung ada kader di situ semakin bulat lagi. Kalau Jadi kemudian ada partai koalisi yang mau bergabung ke PKS, apakah PKS bakal terbuka mengganti pasangannya Pak Anies ini? Bukan lagi Pak Sohibul? Akan ada partai politik yang bergabung dengan PKS, yakin itu. Sohibulnya? Nanti aman. Anies, Sohibul Iman, tetap aman. Ada partai yang akan bergabung. Kami yakin dengan itu.